Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Ramadhani dengan NIM 2020 akan menjelaskan materi ujian akhir semester saya mengenai kedatangan dan serangan bangsa Mongol. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah Islam pertengahan dan periode klasik. Yang pertama yaitu latar belakang serangan dari bangsa Mongol. Serangan Mongol merupakan faktor eksternal kehancuran dari Bani Abbasiyah yang beribu kota di kota Baghdad. Di samping dari faktor-faktor internal dan perang salib yang telah disebut sebagai faktor penghancur dari kemunduran Baghdad, berbangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan yang memerintah pada tahun 603 sampai 624 Masehi Hijriah. Mereka adalah orang-orang Baduy Sahara yang dikenal keras kepala dan suka berlaku jahat. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongol menguasai negeri-negeri Asia Tengah seperti kota Khurasan dan juga Persia dan juga menguasai Asia Kecil. Sebelum meninggal, Raja Mongol yang pertama yaitu Genghis Khan membagi daerah kekuasaannya kepada 4 bagian sesuai dengan jumlah putra-putranya, yaitu daerah Hagatai, daerah Juci, daerah Ogotai, dan daerah Tuli. Tulihan diberikan kekuasaan di daerah Khurasan. Tulihan mudah sekali menguasai daerah tersebut, dikarenakan kerajaan-kerajaan Islam yang di daerah Khurasan itu sudah terpecah belah dan juga sudah menjadi lemah. Akhirnya, Tulihan dapat menguasai daerah tersebut sampai ke negeri Irak. Setelah ia meninggal pada tahun 654 Hijriah atau bertepatan dengan 1256 Masehi, Tulihan digantikan oleh putranya yaitu Hulaguhan yang sekaligus sebagai Raja Mongol. Pada awalnya Hulaguhan meminta kepada Khalifah Abbasiyah yang terakhir yaitu Khalifah Al-Musta'sim yang memerintah pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi untuk bekerja sama menumpas gerakan Asasin atau gerakan Ismailiyah karena gerakan Asasin ini sering mengganggu pasukan Mongol. Akan tetapi Khalifah tidak mau menerima tawaran tersebut. Akhirnya Hulaguhan langsung melakukan penyerangan terhadap pusat kekuasaan Asasin tersebut sehingga pemimpin Asasin yang terakhir yaitu Rukn al-Din meninggal dunia. Selanjutnya pada bulan September 1257 Masehi, Hulaguhan mengirim ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim agar menyerah dan mendesak agar tombak tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi sang Khalifah enggan memberikan jawaban. Maka pada Januari 1200 untuk menghancurkan tembok ibu. Keengganan Khalifah Al-Musta'sim tersebut membantu Hulaguhan untuk menumpas gerakan Asasin dan Khalifah juga tidak mau meruntuhkan tembok kota. Maka hal inilah dijadikan alasan oleh Hulaguhan untuk menyerang dinasti Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Selanjutnya, sesuai dengan peta konsep yang kedua yaitu proses serangan bangsa Mongol dan dampaknya bagi peradaban Islam. Pada tanggal 4 Muharram 565 Hijriah atau 17 Januari 1258 Masehi, Hulaguhan mengawali penyerangannya dari arah timur, sedangkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Panglima Baju bergerak menyeberangi Sungai Dajlah dari arah sebelah barat. Jumlah anggota pasukan Hulaguhan ini mencapai 200.000 prajurit. Mereka memblokade kota itu dan terjadilah pertempuran yang pada akhirnya pasukan Mongol dapat melewati benteng kota sebelah barat, lalu masuki kota Baghdad dan memasang bendera Mongol di atas kastil Al-A'jami, salah satu kastil di benteng kota Baghdad. Dengan melihat kejadian ini, maka Khalifah tidak ada pilihan lain kecuali untuk menyerah.
Wazir bin Al-Qami ditemani oleh seorang pendeta Kristen Nestorian diutus untuk menghadapi Hulaguhan, memohon perdamaian beserta syarat-syaratnya sehingga genjatan senjata dapat diadakan. Perundingan Al-Qami berhasil, pajak dibagi dua, sebagian untuk Hulaguhan dan sebagian lagi untuk Khalifah. Sebagian ini rupanya hanya tipu melihat Hulaguhan semata untuk melaksanakan niat jahatnya. Menurut Jala al-Din al-Suyuti dan buku Torik al-Khulafa, Wazir al-Qawmi tidak jadi menemui Hulaguhan. Ia telah menipu Khalifah dan mengatakan bahwa ia telah berdamai dengan Hulaguhan. Lalu Hulaguhan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar, putra Khalifah. Dengan demikian Hulaguhan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan sebagaimana kakek-kakekmu terhadap sultan-sultan Bani Saljuk. Khalifah menyambut gembira berita yang dibawa oleh wazir. Pada tanggal 4 Safar 656 Hijriah, keluarlah Khalifah Al-Musta'sim bersama 3 orang diiringi oleh sekitar 3.000 orang yang terdiri para fuqaha atau ahli fikih, orang-orang terkemuka lainnya. Dalam jumlah yang tersebut hanya 17 orang yang boleh bertemu langsung dengan Hulaguhan, antara lain Khalifah sendiri, 3 orang anak-anaknya, 3 orang amir, wazir dan sebagainya. Lalu dengan perasaan gemetar membuat Khalifah lupa sama sekali letak kunci peti hadiah untuk Hulaguhan, sehingga peti tersebut terpaksa dipecahkan di hadapan Hulaguhan. Peti-peti itu berisi barang-barang berharga. Akan tetapi, sambutan Hulaguhan di luar dugaan Khalifah. Hulaguhan memaksa untuk menunjukkan simpanan sang Khalifah. Lalu Khalifah terpaksa menunjukkan simpanan gudang bawah tanah di halaman istana kepada Hulagu. Satu pun senjata dan berkumpul dengan dali untuk sensus penduduk. Para penduduk pun keluar hingga tanah-tanah kosong dipenuhi oleh mereka. Lalu pasukan Mongol yang pada saat itu mengelilingi mereka dari segala arah, lalu melepaskan hewan-hewan buas yang kelaparan, sehingga mereka semua terbunuh, termasuk anak-anak, para perempuan, orang yang lemah, dan orang-orang sakit. Akibatnya dilaporkan bahwa korban yang terbunuh dalam pembantaian itu mencapai 1.800.000 jiwa. Peristiwa tragis itu merupakan pembantaian terbesar yang dilakukan terhadap kaum muslimin sepanjang sejarah, baik itu sejarah klasik maupun era modern. Ketika jalan-jalan dipenuhi bangkai yang busuk, kota itu dilanda penyakit pes sehingga membunuh orang-orang yang dapat melarikan diri dari pembantaian itu. Dan yang ketiga yaitu Daulah Abbasiyah pasca serangan bangsa Mongol. Setelah terjadinya menghabisi penduduk kota Baghdad, Hulaguhan mengizinkan bala tentaranya untuk masuk ke kota Baghdad yang telah ditinggalkan penduduknya. Tentara dan khalifahnya. Di sana mereka menyebarkan kerusakan, menghancurkan bangunannya yang kejadian Islam, termasuk mereka meruntuhkan istana, menghancurkan tempat-tempat pemandian umum, ladang-ladang, dan tempat-tempat rekreasi. Akibatnya, dalam waktu 40 hari, kota itu berubah menjadi seperti kota tua yang menyisakan puing-puing. Padahal sebelumnya kota itu merupakan pusat peradaban Islam, pusat ilmu pengetahuan dan sastra. Apa yang terjadi di atas Baghdad dalam serangan tersebut tidak pernah terjadi atas kota Islam terbesar sebelumnya. Kehilangan kota tersebut telah menggetarkan seluruh penjuru dunia Islam. Setelah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah-wilayah kekuasaannya tercabik-cabik di dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling berperang. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Pada saat itu juga dampak yang paling mengerikan adalah bangsa Mongol setelah menghancurkan perpustakaan-perpustakaan di Baghdad, mereka lalu membuang kitab-kitab para ulama maupun buku-buku berisi tentang ilmu pengetahuan di Sungai Tigris, yang menyebabkan Sungai Tigris itu berubah menjadi hitam akibat dari tinta-tinta buku tersebut.
Dan lalu jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga jatuhnya Baghdad merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan dan para panglimanya. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi UAS saya. Mohon maaf bila ada kata. Pada Allah saya mohon ampun. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.